Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah kejahatan yang terjadi di taksi online. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Saat melakukan kekerasan seksual, pelaku mengancam korban menggunakan senjata jenis pistol. Korban pun tak berdaya. Bagaimana duduk perkara kasus ini? Simak liputannya berikut ini. Korban ini memesan sebuah taksi online dari Limo Depok menuju ke bandara. Di perjalanan, sopir taksi online ini mengambil senjata sejenis pistol, katanya itu, dan ternyata malah menodongkan dan mau memaksa untuk berhubungan badan. Inilah detik-detik penangkapan FG, lelaki 49 tahun, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online di Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sopir taksi online ini ditangkap pada 23 November lalu, sehari usai melakukan aksi bejatnya. Kini FG telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara kondisi korban masih mengalami trauma. Pada tanggal 22 November, saat itu kita menerima laporan polisi melalui 110 terkait adanya korban tindak pidana pemerkosaan. Kasus ini terjadi pada 22 November lalu saat korban akan pergi ke Bali menggunakan pesawat. Sekitar jam 3 dini hari di kamar kosnya, korban memesan taksi online menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, dini hari itu. Beberapa saat kemudian, pelaku mengirim pesan. Mobil yang digunakan tidak sesuai dengan data pada aplikasi taksi online. Tapi Nggak korban tak sesuai. mempermasalahkan. Di tengah Ya, perjalanan, jadi harus berhati-hati, harus dicek dulu tuh kalau misalnya pakai aplikasi, dicek dulu apakah mobil sesuai atau enggak dari sopirnya itu emang namanya sama, profilnya sama. Kalau misalnya ada yang berbeda atau enggak sesuai, itu harus berhati-hati ataupun menolak gitu, jangan sampai ikut-ikut aja. Bayangin kalau misalnya itu dari penjahat atau mobilnya itu emang bisa menculik gitu kan dari para penumpang tadi yang tidak waspada dengan masalah seperti ini. Jadi emang harus berhati-hati karena kita nggak tahu di luar sana tuh apakah kita ketemu sama orang baik ataupun orang jahat. Makanya kita harus menjaga diri kita ya, benar-benar berhati-hati lah. Tangerang, pelaku minta izin menepi untuk cuci muka karena mengantuk. Tak menaruh curiga, korban mempersilahkan. Tak disangka, setelah keluar dari mobil, tiba-tiba pelaku masuk pintu belakang sambil menodongkan senjata ke arah korban. Perempuan 30 tahun ini sempat melawan, namun tak berdaya karena pelaku mengancam dan memukulnya. Gitu ya. Saat waktu mau sampai menjemput korban, pelaku ini menyampaikan bahwa saya tidak menggunakan kendaraan yang sama melalui aplikasi chat yang ada di aplikasi online atau taksi online ya. Di perjalanan, seorang sopir taksi online ini berhenti meminta untuk alasannya mau cuci muka ya. Mau cuci muka saat ternyata bukan cuci muka, tapi malah mengambil senjata sejenis pistol yang sekarang masih kita lab ya senjatanya itu, dan ternyata malah menodongkan dan mau memaksa untuk berhubungan badan dengan memukul sebanyak 2 kali di bagian kepala dan leher. Gitu ya. Jadi emang mungkin kejadiannya juga kan tadi dini hari ya, jam 3 pagi lah itu kan pemesanan taksinya. Nah, karena tadi dini hari itu mungkin orang nggak banyak di luar, sepi gitu ya. Jadi ada kesempatan nih gitu dari sopirnya mungkin mengambil kesempatan tersebut untuk melaksanakan aksinya. Jadi ya mungkin kondisinya itu emang nggak ramai dan gelap gitu kan. Jadi bisa dilaksanakan kejahatan tadi ya, kejahatan seksual tadi gitu ya dari si sopirnya ini. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui, pelaku FG melakukan kekerasan seksual terhadap korban di bawah pengaruh narkoba jenis sabu. Narkoba Sementara juga terkait ya. senjata jenis pistol yang digunakan pelaku masih dilakukan penyelidikan. Ya, berarti berlapis tuh ya kejahatan. Ini jenis senjatanya apa, dan kalau dari kasat mata sih memang itu senjata asli ya, menyerupai senjata api, cuman dengan gas ya, menggunakan gas seperti PVC mungkin.
Polisi mengungkap pekerjaan utama FG adalah seorang montir di sebuah bengkel mobil di wilayah Depok, Jawa Barat. Pada tahun 2022 lalu, pelaku pernah mendaftar sebagai mitra sopir salah satu aplikasi taksi online. Saat itu FG masih memiliki mobil, namun kini mobil tersebut telah dijual. Berikutnya, karena butuh tambahan uang, pelaku kembali bekerja sebagai supir taksi online. Menggunakan mobil milik pelanggan bengkel tempatnya bekerja tanpa sepengetahuan pemilik mobil. Ya, dia ngambil mobil punya orang lain. Pelaku ini bukan yang aktif sekali terkait dengan taksi online ini. Dia aplikasinya pun bergerak mungkin bisa dibilang dalam seminggu, belum tentu sekali, dan bisa hanya 1 minggu sih lebih ini ya. Itu pun kalau dia mau katanya sampai gitu. Jadi kayak montir yang ngambil mobil pelanggannya yang tanpa izin gitu. Jadi digunakan untuk taksi online dan bukan untuk mencari uang, tapi malah untuk melakukan kejahatan. Jadi mobilnya bukan punya dia, tanpa izin, terus untuk melakukan kejahatan gitu. Jadi yang jadi korban dia ya tadi ya para pelanggannya yang harusnya mobilnya mungkin diperbaiki, dan tadi penumpangnya itu penumpang taksi online-nya ya itu yang harus menerima akibatnya, itu jadi korban ini, dalam kasus seperti ini. Akibat perbuatannya, residivis kasus penipuan ini dijerat pasal berlapis tentang pemerkosaan dan penggunaan obat terlarang dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pasal 285 dan 351 terkait dengan pemerkosaan dan penganiayaan. Maksimal hukuman 12 tahun. Yang harus diusut adalah nih kenapa si montir ini itu bisa memiliki narkoba gitu, siapa nih yang ngejual, itu harusnya bisa dilacak sampai ke bandarnya gitu, karena tadi kan nggak punya uang gitu, mungkin tadi ngejual mobilnya gitu kan, mobilnya dia itu untuk membeli atau membayar hutang gitu ya. Nah untuk masalah seperti itu harusnya diurus lebih lanjut lagi, diinvestigasi sehingga masa narkoba ini bisa dihilangkan. Nah, karena mungkin dari narkoba terus nanti ke masalah lainnya itu bisa terjadi ya. Taksi online masih berulang. Tak hanya penumpang yang jadi sasaran kejahatan oknum sopir taksi online. Sebaliknya, sopir taksi online pun kerap jadi korban pelaku kejahatan yang menyamar sebagai penumpang. Seperti yang terjadi pada 10 November lalu, Ujang Adiwijaya, supir taksi online berusia 57 tahun, menjadi korban perampokan dan pembunuhan 2 penumpangnya. Para pelaku membuang jenazah korban dengan tangan dan kaki terikat di pinggir tol Jagorawi, kilometer 30. Kasihan, lalu membawa kabur mobil korban. Jadi nggak cuma dari sopirnya yang bermasalah, tapi dari penumpangnya juga nih yang memiliki masalah. Jadi berbuat kejahatan tuh deh. Jadi penumpangnya ini jadi kayak langsung masuk ke mobilnya kan tadi karena sudah dipersilakan masuk, tapi bukannya menjadi penumpang tapi malah jadi penjahat. Ya, jadi ngebunuh si sopirnya. Gitu. Jadi ini emang bisa dari dua arah nih, antara sopirnya itu jadi penjahat ataupun dari penumpangnya juga bisa jadi penjahat. Ya jadi keamanan tuh memang harus ditekankan dalam masalah aplikasi ini gitu, karena kalau saling nggak percaya berarti nanti bakal berdampak ke aplikasinya gitu, karena aplikasi ini tuh harus bisa dipercaya gitu. Kalau nggak bisa dipercaya ya nggak bakal ada yang menggunakan aplikasi tersebut. Bayangin kita misalnya mau mesen taksi gitu ya, ini aman nggak nih sopirnya gitu kan, jadi kita mikir kalau misalnya nggak aman ya nanti kita wah nggak usah digunain, cari yang lain lah gitu. Ataupun kalau misalnya sopirnya ini mau kerja di sana juga mikir, oh ini kalau misalnya saya jadi sopirnya, penumpang saya aman nggak gitu. Kalau misalnya nggak aman, nanti yang bakal jadi korban adalah saya sendiri. Makanya mungkin para sopir ini mungkin akan keluar dari aplikasi tadi, sehingga aplikasinya itu nggak ada yang menggunakan dan akhirnya bangkrut atau tidak bisa digunakan lagi di daerah tersebut ya. Pelaku di Ciamis, Jawa Barat pada 12 November. Polisi mengungkap tersangka RS dan AH telah berencana merampok sopir taksi online secara acak. Modusnya, kedua tersangka berpura-pura memesan taksi online dari wilayah Depok. Setelah naik taksi, para pelaku menghilangkan nyawa korban menggunakan tali jemuran yang telah disiapkan. Kasihan. Pelaku dengan 2 orang sudah bisa diamankan. Tersangka RS mengajak tersangka AH untuk merampok sopir taksi online. Jadi memang sudah ada niatan awal, kemudian dari pendalaman kemungkinan besar karena ekonomi. Kini, kedua tersangka RS dan AH dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.
Ancaman hukumannya pidana mati atau penjara 20 tahun. Berlapis tuh ya kejahatannya. Faktanya, kejahatan di dalam taksi online tak hanya menyasar penumpang. Banyak kasus kejahatan yang dilakukan penumpang menyasar pengemudi taksi online. Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia menyebut, lemahnya sistem keamanan yang disediakan penyedia jasa taksi online menjadi celah terjadinya kejahatan terhadap penumpang maupun supir taksi online. Tapi di sisi lain, kasus kejahatan di taksi online yang menyasar penumpang bisa terjadi karena penumpang kurang waspada. Dalam kasus pemerkosaan yang di Depok tersebut kan sejak awal memang saya kira sudah masalah karena antara mobil dengan drivernya berbeda, ya. Jadi Sehingga memang kurang harusnya, waspada tuh ya dari penumpang itu menolak ketika mobilnya berbeda, apalagi dia dalam posisi di dini hari, yang artinya itu waktu yang resiko gitu loh. Jadi saya kira ini pekerjaan rumah bagi aplikator untuk membuat satu sistem perlindungan baik kepada konsumennya maupun kepada drivernya dengan mekanisme digital yang seketat mungkin yang dia miliki. Kekerasan dan tindak kriminal di dalam taksi online memicu kekhawatiran publik. Aplikator transportasi daring harus benar-benar memberikan jaminan keamanan pada penumpang dan para supir taksi online yang merupakan mitranya. Di antaranya, memasang CCTV pada taksi online dan membuat fitur tombol panik yang mudah digunakan bagi para supir maupun penumpang. Jadi benar-benar harus ada mekanismenya nih, soalnya tadi kan supir sama penumpang tuh benar-benar orang asing gitu ya, mungkin kita nggak tahu ini siapa nih orang ini, makanya harus ada mekanisme yang bisa mengasih kayak jalan keluar lah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu sopirnya ataupun penumpang ya. Kalau misalnya penumpangnya itu menjadi masalah, maka tadi harus ada tombol panik tadi sehingga bisa meminta bantuan, ataupun sopirnya juga misalnya ditodong gitu ya sama penumpangnya, sehingga si sopirnya juga bisa diamankan juga ya, bisa selamat dari kejadian seperti itu ya. Jadi benar-benar harus ada mekanisme supaya bisa ini ya meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Bayangin kalau misalnya ada CCTV-nya atau ada sesuatu menghalang gitu ya, yang bisa menghalangi kejadian tadi itu supaya tidak terjadi gitu, itu juga bisa meminimalisir misalnya kematian ataupun kejahatan yang terjadi di taksi online. Jadi harus ada pengamanan tambahan nih supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Mungkin dari aplikasinya itu ngasih persyaratan tambahan lah. Harus ada perhatian khusus dari aplikator untuk menyediakan CCTV di dalam mobil masing-masing yang dimiliki oleh driver, bukan hanya mobil jenis tertentu saja. Sekali lagi ini untuk melindungi kedua belah pihak, baik itu aplikator, maksud saya driver maupun juga kepada penumpangnya. Ada semacam pembatas seperti jeruji ataupun alat-alat tertentu sehingga tidak bisa terjadi interaksi fisik antara driver dengan penumpang. Panic button di dalam aplikator atau software yang dimiliki oleh penumpang ataupun juga oleh driver gitu. Jadi kayak ada panic button tuh di aplikasinya. Jadi kalau wah ini ada sesuatu yang aneh nih gitu, atau ada mau tindak kejahatan nih, jadi di aplikasinya tuh bisa ada tombol daruratnya, emergency. Jadi langsung tekan nanti, wah ini bermasalah, nanti langsung dikirimkan misalnya bantuan seperti polisi ataupun bantuan dalam bentuk lain lah, supaya bisa menghindari sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kayak tombol 911 lah di Amerika Serikat gitu kan, itu yang bisa memanggil tombol darurat tadi gitu. Jadi itu mungkin dari sisi aplikasinya ngasih jalan keluar nih supaya sesuatu yang tidak diinginkan tuh tidak terjadi. Karena kan kita nggak tahu nih supir sama penumpangnya itu benar-benar orang yang tidak dikenal ya, makanya harus ada jalan keluarnya seperti itu ya, ngasih solusinya. Pengamat transportasi turut mendorong adanya regulasi yang mengatur perusahaan penyedia jasa taksi online mewajibkan mitranya memasang CCTV di dalam mobil. Diharap CCTV di setiap armada taksi online terhubung dengan pusat data aplikator. Tujuannya dapat diawasi secara real time. Nah, terkait dengan hal ini kan mungkin kalau misalkan pengawasan ketika mobil ini sedang beroperasi misalkan. Nah kan kalau operator tertentu itu di kendaraan itu kan ada device atau CCTV yang dipasang. Kemudian device ini juga terhubung kepada central room atau control room di perusahaan tersebut.
Nah, seharusnya mungkin nanti ketika diwajibkan di regulasi tersebut adanya CCTV dalam kendaraan yang harus tetap aktif dan terhubung secara real time kepada aplikator, itu bisa untuk mengurangi terjadinya tindak kekerasan kepada penumpang. Keamanan konsumen maupun pengemudi taksi online harus ditingkatkan. Banyak pihak menanti, layanan transportasi daring dapat mewujudkan sistem keamanan mumpuni serta mudah digunakan oleh konsumen dan pengemudi. Harus dibuat dulu regulasi ya. Regulasi ini sebagai aturan yang harus ditaati oleh semua pihak. Artinya aplikator, mitra, dalam hal ini operator dan pengemudi, juga penumpang. Nah, di sana dijelaskan apa aja hak kewajibannya masing-masing pihak terkait dengan masalah layanan, masalah keamanan, ya kan, masalah hak kewajiban terkait dengan kesejahteraan. Bagi masyarakat, ada beberapa tips yang dapat Anda praktikkan untuk mencegah kejahatan di dalam taksi online. Hal paling penting adalah pastikan identitas supir dan kendaraan sesuai dengan data pada aplikasi. Hindari duduk di depan dan pilihlah duduk di kursi penumpang sebelah kiri agar jarak antara pengemudi dan penumpang cukup jauh. Gunakan fitur berbagi lokasi dan rute perjalanan pada orang terdekat agar perjalanan Anda bisa terdeteksi. Tolak jika supir tawarkan lewat jalur alternatif, terlebih jika Anda tidak mengetahui jalur tersebut. Lebih waspada. Lalu, tuh, simpan nomor telepon layanan darurat 110 agar polisi bisa cepat membantu jika terjadi sesuatu dalam perjalanan Anda. Peran penyedia jasa taksi online mutlak diperlukan guna mencegah kekerasan di taksi online. Sistem keamanan dan pengawasan harus ditingkatkan demi memastikan perjalanan menggunakan taksi online lebih aman dan nyaman. Selain peran penyedia jasa taksi online, baik supir taksi online maupun penumpang mesti waspada. Arga Nanjani, Afan Jaya, Kompas TV. Ya, jadi memang benar harus ditingkatkan nih keamanannya. Soalnya kalau dalam bentuk mobil itu kan tertutup gitu. Misal dari sopir yang ngunci gitu, jadi penumpangnya bisa keluar. Jadi yang terjadi dalam mobil tuh sangat sulit untuk diselesaikan gitu. Kecuali tadi ya, misalnya ada pisau atau apa gitu kan, tuh jadi akan sangat sulit. Orang mau membantu dari luar juga akan sangat sulit untuk membantu orang yang ada di dalam mobilnya. Misal kejadian sesuatu yang tidak diinginkan. Itu makanya harus ada pengamanan tambahan tadi ya, dengan tadi mungkin jeruji, ada CCTV supaya menjadi apa ya, deterrent effect lah. Jadi ya pencegahan supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi untuk ini ya, supirnya ataupun dari penumpangnya juga, supaya tadi ya nggak langsung kalau misalnya tadi mau ditodong dan sebagainya itu nggak bisa ya. Jadi emang harus diamankan aplikasinya supaya aman dua-duanya, antara supirnya ataupun dari penumpangnya ya. Mudah-mudahan kejadian seperti ini itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, karena kalau udah terjadi terus menerus itu nanti nggak percaya orang untuk menggunakan aplikasinya. Sedangkan aplikasi tadi itu sebenarnya bagus kan. Misalnya kita butuh kendaraan malam-malam itu kita bisa pesan, kita butuh bepergian di waktu khusus gitu, kita bisa menggunakan aplikasi tersebut karena memudahkan kita untuk menggunakan berpergian lah. Kalau misalnya aplikasi ini hilang, itu mungkin akan persulit kita yang harus atau memiliki kebutuhan khusus lah di waktu-waktu tertentu ya. Jadi kayak misalnya nggak punya kendaraan ataupun tadi mau pergi di waktu yang malam-malam tadi, dini hari, itu mereka mungkin jadi nggak bisa gara-gara aplikasinya bangkrut dan sebagainya. Makanya harus ditingkatkan supaya mengamankan sopir dan penumpangnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Kalau yang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.